berkumpul di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Amin. Kita datang ke tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan sebagai tanda ucapan syukur kita atas berkat dan semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita sampai dengan saat hari ini. Sebelum kita mau mulai ibadah kita, saya undang Bapak Gembala untuk doa pembukaan. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami datang ya Tuhan Yesus untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas kehadiran kami. Tuhan, berkati kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, kuduskanlah kami, terimalah pertobatan kami. Bapa kami di surga, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami. Kami serahkan kebaktian ini dalam tangan pengajian. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri sebagai tanda penghormatan kita kepada Tuhan saat pagi hari ini. Kita mau persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, saudara. Agung dan mulialah Tuhanku. Sempurna setiap perbuatan tangan-Mu, Tuhan.
Engkau yang layak terima segala pujian.
Puji nama Tuhan, terima kasih untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Biarlah di masa mudanya Tuhan selalu memberkati. Kita mempersiapkan hati kita saudara untuk menerima firman Tuhan. Jadikan hati kita tanah yang subur, agar setiap benih firman Tuhan yang masuk ke dalam hati kita dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya undang jemaat untuk kembali bangkit berdiri. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetapi Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamatnya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku.
kami mencintai Tuhan, kami mengasihi Tuhan. Sebab itulah kami ada di tempat ini, karena kami sungguh mengasihi dan membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, buat segala kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana pada hari ini. Dengan pengucapan syukur kami datang ke hadapan. Hadirlah bersama kami Tuhan di saat penyampaian firman Tuhan. Berkuasalah Tuhan atas kehidupan kami yang memperdengarkan dan yang mendengarkan firman Tuhan. Teduh tenangkan hati kami Tuhan. Hadirlah bersama kami. Kami siap membaca, mendengarkan, belajar sebagian daripada firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Hari ini kita dipercayakan Tuhan untuk melakukan ibadah pada minggu tanggal 22 Juni 2025, tepatnya minggu keempat. Minggu keempat ini biasanya setiap bulannya adalah minggu terakhir, tapi minggu depan masih ada untuk bulan Juni. Puji nama Tuhan. Saat saya melihat pembagian untuk firman Tuhan yang akan dibawakan, saya ingin mencari tema yang berbeda dengan ini sebenarnya. Cuman ada hal yang memang mengganjal hati saya untuk memperkatakan firman Tuhan ini. Karena apa? Banyak hal yang harus kita perbaiki dalam kehidupan kita. Karena kekurangan adalah bagian kita. Kekudusan, kemuliaan, keistimewaan adalah bagian Tuhan. Tapi tidak mengapa. Kita harus banyak belajar dan kita harus mengintrospeksi diri. Bagaimana firman Tuhan ini tersampaikan dengan baik dan kita bisa memahaminya, kita menerapkannya di dalam setiap kehidupan kita. Saya yakin percaya kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini bukan untuk disinggung, bukan untuk tersinggung, tetapi kita akan mengalami yang namanya perubahan hidup. Itu yang diharapkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan, temanya sudah tertera dan sudah bisa dilihat bahwa tema minggu keempat ini adalah keluarga ribut versus lawan keluarga yang rukun. Mungkin sebagian besar juga di tempat ini masih ada yang belum berkeluarga, tapi sebagai landasan pedoman kehidupan, jikalau nanti adik-adik sekalian yang masih remaja, bahkan yang baru menjalani rumah tangga yang baru, agar belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita buka firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-32. Kita baca secara bergantian, responsoria. Saya baca ayat yang ke-25, Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan membaca ayat yang ke-24 seterusnya, dan ayat 32 kita baca bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan dari Efesus 4 ayat 25 sampai dengan ayat 32. Ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain,
karena kita adalah sesama anggota. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebagaimana bahwa temanya adalah keluarga ribut dan keluarga atau versus keluarga rukun. Yang kita pelajari slide berikutnya, slide kedua. Yang harus kita pelajari yang pertama, apa itu keluarga ribut? Keluarga ribut adalah keluarga yang mengalami konflik, perselisihan, pertengkaran, dan ketidakrukunan antar anggota keluarga. Sebelumnya saya bertanya, ada nggak kemarin atau semalam atau beberapa hari yang lalu di antara Bapak Ibu berantem, khususnya suami istri? Ada nggak? Ada. Ribut ada nggak? Ada lah pasti. Itu kan bumbu-bumbu kehidupan, ya kan? Ribut nggak sampai sekarang? Tidak ya. Keren Ibu Natalis. Tapi kemarin ribut nggak Bu Natalis? Ribut ya. Iya. Debat. Update status nggak? Oh. Iya. Jadi mengapa saya tanyakan demikian? Karena di setiap kehidupan kita pasti ada yang namanya konflik, perselisihan, ya. Nah, ini disebut dengan keluarga ribut. Ya ributlah, ada suara, gitu kan? Ada suara di rumah ribut, gitu kan? Nah, tapi di keributan itu ada yang namanya konflik, perselisihan, ada pertengkaran dan ada ketidakrukunan antar anggota keluarga. Tadi saya singgung hanya suami dan istri. Dengan anak ada? Ada. Ya. Kalau anak hampir tiap hari, ya nggak Bapak Ibu? Hampir tiap hari. Ya, hampir tiap hari. Apalagi kalau yang anaknya semua laki-laki seperti kami di rumah, hampir tiap hari. Ya kan? Nah, apa penyebabnya? Penyebabnya yang pertama adalah kurangnya komunikasi yang efektif, komunikasi yang mudah dipahami, komunikasi yang jelas, dan komunikasi yang jujur. Kamu kemana nak? Saya mau ke sana. Jam berapa pulangnya? Jam 9. Rupanya pulang jam berapa? Jam 12. Jujur nggak? Tidak jujur, berarti komunikasinya tidak efektif. Yang kedua, apa penyebabnya? Perbedaan pendapat dan prinsip. Ya, kalau perbedaan pendapat ini masih bisa lah, ya ditolerir. Tapi kalau prinsip berbeda, itu agak susah. Karena prinsip itu merupakan pandangan hidup seseorang.
keyakinan, pilihan hidupnya. Nah, bila dipersatukan antara suami istri, antara laki-laki dan perempuan, pasti kedua ini memiliki prinsip yang berbeda. Ada yang suka kalau tidur lampunya hidup. Ada yang suka kalau tidur dimatikan lampunya, ya kan? Itu hal-hal yang sepele sebenarnya. Itu namanya prinsip. Nah, ini dipersatukan, yang berbeda prinsip ini disatukan. Tentu kalau berbeda prinsip pasti akan terjadi konflik. Nah, mari kita satukan prinsip kita. Bila yang masih pacaran, hati-hati, prinsip keyakinan berpacaranlah dengan yang seiman. Kalau kamu berpacaran dengan orang yang tidak seiman, berarti kamu berbeda prinsip. Susah disatukan. Ya, ini pesan loh. Hati-hati. Jadi jangan heran Bapak Ibu Saudara terkasih sama Tuhan, bila dulu masa kita SD sekolah, terutama saya lah dulu ya, terus kemudian kita sekolah SMP, teman-teman kita yang dulu satu iman, banyak yang sudah menyeberang. Banyak. Coba ingat-ingat deh Bapak Ibu. Teman si A, si B, oh iya, ini dulu kan teman gereja, sekarang udah pakai kerudung. Hati-hati, itulah akibat perbedaan prinsip, keyakinan. Akhirnya terjadi konflik di antara keluarga karena apa? Meninggalkan keyakinannya. Yang ketiga, yang penyebabnya adalah keuangan. Ya, keuangan. Mungkin pekerjaannya antara suami istri berbeda penghasilannya, atau yang bekerja adalah hanya suami, yang bekerja adalah hanya istri, misalkan dalam satu rumah tangga. Tentu ini keuangannya akan berhati-hati. Oleh karena itu, di antara satu ini harus ada yang menahan, biar jangan terjadi konflik. Udah tahu gaji suaminya hanya UMR, mending kalau UMR, tapi hidup istrinya ingin seperti ibu-ibu arisan. Nah, apa yang terjadi? Konflik. Tiap hari datang Shopee, paket, padahal gak ada uangnya. Pinjem tetangga juga gak masalah. Yang penting apa? Gaya. Ya kan? Hidup ini harus bergaya katanya. Baru semalam saya lihat, tiba-tiba muncul di Facebook ya, di Reels atau TikTok lah itu. Ada seorang perempuan naik motor. Perempuan ini naik motor dengan ada catatan di situ, kata-kata mendingan naik motor harga 12-15 juta beli cash daripada beli atau naik mobil harga 200 juta tapi kredit. Mana lebih bahagia? Naik motor apa naik mobil? Tergantung jawabannya. Karena ada orang yang suka bergaya. Kemarin ada saudara sampai ke rumah, main ke rumah. Sebentar lagi orang ini punya mobil ini, katanya begitu. Amin. Lagian kami lihat kalian, mereka kan naik mobil tuh, ya kan? Dilihat berpapasan, kami mau ke pesta, sudah pakai jas, sudah cantik, udah pakai ini semualah, udah pakai ini semua, udah dandan, ternyata naik motor. Sayang sekali, udah cantik-cantik naik motor katanya. Naik mobil dong katanya. Bagaimana perasaan Bapak Ibu kalau digituin? Kalau saya biasa aja.
Ya, tertarik nggak naik mobil? Ya tertarik. Tapi saatnya seperti ini, ya harus dijalani. Jangan paksakan. Akan terjadi apa tadi? Konflik, keributan, ya kan? Nah, jadi keuangan ini kita harus berhati-hati di dalam rumah tangga kita. Sering itu terjadi di rumah tangga karena kebanyakan belanja online, akhirnya makan pun susah. Yang penting bergaya. Udah sebentar aja dibeli sepatu udah copot ibunya, haknya. Karena ingin hanya bergaya. Ya, atur keuangannya biar jangan terjadi konflik. Oke, yang berikutnya, kurangnya kasih dan pengertian. Nah ini nih, di antara suami istri, bila kurang kasih sayang dan pengertian, istri saya selalu bilang, kayaknya kurang perhatianmu sama aku. Seringlah saya dibilang begini loh, ini rahasia, mumpung dia gak ada. Kasihlah uang. Kalau suami rajin kasih uang ke istri, pasti banyak berkatnya. Ini alat ini alat. Saya bilang alat. Kalau pelit, pasti berkatnya berkurang. Pinter-pinter muaji itu ngomong seperti itu. Gitu ngomongnya sama saya. Kalau udah dilihat uang saya di dompet kan, kalau mau kasih itu sama aku, pasti berkatmu bertambah. Akhirnya, pelan ya saya bilang ya, akhirnya tanpa sepengetahuan saya memahami tidak tentu apa kalau orang anak-anak itu memahami orang tua, pasti mereka tidak melakukan hal yang seperti itu. Tapi kalau orang tua kasihnya sepanjang masa, tak terbelit dengan apapun, pulangnya malam, ya orang tua bisa tidur nggak kalau anaknya di luar? Nggak bisa. Atau orang tua nyaman-nyaman aja, bodo amat lah, tidur aja lah, biar aja di luar, gitu nggak? Enggak, saya yakin percaya pasti hati nuraninya, apalagi seorang ibu, pasti khawatir dengan anaknya di luar sana, apa yang terjadi. Jangan sesekali kita amarahnya meledak-ledak, kemudian kita melupakan, ya, melupakan kasih karunia daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hindari kemarahan yang berlebihan dan jangan berikan kesempatan kepada iblis. Apa yang menjadi prinsipnya untuk mengatasi agar kemarahan tidak semakin berdampak kepada orang lain atau anggota keluarga adalah selesaikan sesegera mungkin agar tidak berubah menjadi dendam yang berkepanjangan. Ada masalah, selesaikan sesegera mungkin agar tidak ada dendam yang berkepanjangan. Anak dengan orang tua kok merasa dendam, istri dengan suami kok dendam. Selesaikan. Dendam itu nanti lama-kelamaan akan meledak. Boom. Di sini kita diingatkan, kita harus memiliki prinsip bila ada masalah atau kemarahan di tengah-tengah keluarga, baik antara suami, istri, anak dengan orang tua dengan anak, selesaikan sesegera mungkin agar tidak berubah menjadi dendam berkepanjangan. Ya, berkepanjanganlah itu dendamnya. Akhirnya sampai masa tua juga tetap mendendam. Yuk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seperti firman Tuhan dikatakan dalam Efesus 4 ayat 15 demikian. Slide selanjutnya, Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada, saya ulangi, tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran dalam
kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Tuhan, ke arah Kristus sebagai kepala kita. Jadi dalam segala hal, ya, berpegang teguh pada kebenaran dalam kasih, sehingga bertumbuh di dalam Dia, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat ini menekankan pentingnya berbicara dengan jujur dan terbuka dalam kasih, yaitu komunikasi yang efektif. Kemudian Yakobus 1:19, hai saudara-saudara yang terkasih, ingatlah hal ini. Titik 2. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Cepat mendengar, lambat untuk berbicara, lambat untuk marah. Terus bagaimana kalau anaknya itu dibilangin aja nggak dengar, dipanggil aja nggak dengar? Satu oktav. Budi, maaf Budi, bapak bukan bapak. Budi, nggak dengar. Naik lagi, Budi, nggak dengar. Budi, nggak dengar. Kita lihat ngapain di kamar atau di apa, nggak marah? Ya marah lah. Kalau ditanya saya marah nggak? Marah. Saya ambil itu handphone. Saya ambil, saya sembunyikan dimanapun, ketahuan juga. Diambil juga, tahuan. Itulah ajaibnya anak-anak sekarang, luar biasa. Nggak bisa lepas dari sini. Maksud saya, biar deh sejam 2 jam gitu ya, atau berapa jam, taruh dulu deh. Udah paling tersembunyi menurut saya, tapi tahu. Kenapa? Berusaha untuk bermain. Marah nggak? Marah. Tapi ingat firman Tuhan, ya, jangan sampai matahari Kemudian firman Tuhan di dalam Amsal 10 ayat 32, bibir orang bijak menabur pengetahuan, tetapi mulut orang bebal menghamburkan kebodohan. Itu udah keterlaluan. Ngomongnya nggak beraturan. Kita harus bisa memilah dan memilih mana perkataan yang harus kita balas atau kita tanggapi. Suatu waktu saya panggil nih orang tua murid saya. Bayangkan Bapak Ibu, selama 1 semester itu yang terhitung efektif, ketidakhadirannya 29 hari, sebulan. Mulai dari Januari potong libur, pertengahan kita masuk, ya kan? Kemudian libur lagi kemarin Lebaran, itu sudah banyak yang libur, tapi masih meliburkan diri 29 hari. Saya panggil orang tuanya. Ibu begini Bu, tolong anak ibu absennya banyak, tugas-tugasnya tidak dikerjakan, nilainya kalau ujian itu maksimalnya 40. Bagaimana saya Bu? Saya pusing. Apakah ibu melihat, memperhatikan di rumah? Iya Pak, saya kalau ada PR begini-begini, kenapa tidak dikerjakan? Jangan saya saja Bu menegur anak ibu, timpang kita sebelah. Tolong ya Bu, tanggung jawab sama anaknya. Anaknya ini gak bisa diatur. Orang kita lagi praktik, dia malah main bola. Sudah masuk, gak mau masuk, main bola diteruskan. Mau pulang dia datang. Kamu mau ngapain nak? Mengambil tas Pak Guru. Ya? Ada loh anak seperti itu. Mau ambil tas Pak Guru. Kamu mau kemana? Mau pulang.
Dan tadi kamu kemana? Main. Tasnya tidak boleh diambil, orang tuamu yang ngambil besok. Kalau tidak datang orang tuamu ngambil, kamu gak usah masuk. Pulanglah dia dengan berat hati. Dikejar-kejar terus saya sampai ke ruang guru juga. Pak, mana tas saya? Orang tuamu suruh ambil. Mengerti nggak kamu bahasa Indonesia? Mengerti, Pak. Apakah Pak Guru mau bahasa Inggris? Pulang dia. Besok-besoknya orang tuanya datang. Senang sekali saya. Saya bilang, alhamdulillah Ibu, alhamdulillah. Karena kalau dipanggil jarang datang. Itu tumben-tumbennya datang karena tas. Ibu silakan duduk. Ngomong saya panjang lebar. Iya, kata bapak, katanya pintunya dikunci. Pintu kelas saya dikunci. Ibu tahu nggak? Nada saya udah kuat, udah kencang nih. Ibu tahu nggak anak ibu perilakunya di kelas? Saya mengajar sejam aja, itu anak udah 20 kali keluar masuk. Iya, 20 kali. Kadang tanpa sepengetahuan saya, tiba-tiba dia udah keluar, tiba-tiba nongol. Kaget saya kadang. Masuk dia tiba-tiba gitu, keluarnya kapan saya nggak tahu. Karena keseringannya kok. Sini dulu kamu. Kamu kemana? Buang dahak Pak Guru. Kamu kemana? Cuci tangan Pak Guru. Enggak, situ. Mau pipis Pak Guru, tahan di situ. Alasan. Tahan di situ. Enggak keluar dia. Sebentar kayak udah lengah ya, mau menjelaskan lengah. Keluar dia tiba-tiba. Masuk tiba-tiba. Kaget saya. Dari mana kamu nak? BAB Pak Guru. Aduh, banyak. Itu saya katakan dengan orang tuanya. Pintu ditutup, alasannya anak ibu iakan bahwa anak ibu tidak boleh masuk. Itu anggapan ibu. Saya tidak memperbolehkan masuk. Gitu kan? Tanya anak ibu, sehari berapa kali keluar masuk? Saya gituin kan? Rupanya orang tua ini apa yang saya katakan itu kurang terima. Melaporlah dia ke anak-anaknya. Tidak lama kemudian adalah WA. Guru gak bener, guru gak ngerti, percuma jadi guru. Wow. Gak saya balas, blokir. WA lagi, abang yang satu lagi. Seharusnya guru begini, jangan begini. Nah, ini ngajarin saya. Saya guru itu udah berapa tahun gitu ya. Gak ngerti. Nah, kalau saya mau menimpali mereka, sama saya maaf, sama bodohnya, saya diamkan. Akhirnya kemarin ngambil rapot, paling belakangan datangnya. Maaf ya Pak, kata mamanya. Iya. Ibu, rapotnya mana? Kan udah di sini Pak. Saya sudah suruh kumpulkan. Hanya anak ibu yang tidak mengumpulkan rapor sampai menerima rapor sekarang. Ya, gimana dong Pak? Cari. Pulang. Saya tunggu ya Bu. Saya tunggu sampai jam berapa itu? Gak datang-datang. Saya pulang. Besok-besoknya WA. Mama saya mau ngambil rapot ya Pak. Gak tahu lagi saya handphone sampai dipakai. Udah 2 saya blokir. Handphone sampai dipakai. Gak tahu saya. Ini. Oh silakan Pak. Dibawa itu rapot. Maaf ya Pak, rapotnya keselip. Iya. Bawa emosi. Ya. Nilainya rata-rata 78. Saya dikit 78. Sejarah membuktikan anak ibu naik bersyarat. Saya pantau di kelas 6. Bila nanti masih seperti ini, saya tarik lagi anak ibu ke kelas 5. Iya Pak, gak apa-apa. Oke, sepakat? Sepakat. Ya. Jadi hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih karunia bagaikan garam, supaya kamu tahu
bagaimana kamu harus menjawab setiap orang. Kolose 4 ayat 2. Ya, kita tahu menjawab, strategi kita ada. Sama dengan suami istri atau anak, strategi kita ada. Oh, menjawab ini di sini loh. Si Epta harus begini, si Yoel harus begini, si Nathan harus begini. Harus lemah lembut tiap hari, Bapak Ibu di rumah laki-laki semua, jadi harus lemah lembut. Kalau kita marah setengah nada, mereka udah 3/4. Apa sih? Itu kan kadang saya gitu, aduh Tuhan. Tenang, hatiku tenang, pikiranku tenang. Makanya saya nggak tambah gemuk. Sekarang timbangan saya udah 165, mendekati 66. Tadinya timbangan saya dari dulu masih lajak 60, 61, 62, 60, 61, 62. Sekarang tenang. Nikmati hidupmu. Yang penting saya udah berusaha, gitu kan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara kasih, atur bila kita menjawab setiap orang. Berbicara dengan kasih dan bijak dalam menjawab orang lain. Gak perlu dibahas, gak usah dibahas. Kalau ibu-ibu sekarang di sana di komplek kami ada katanya mak-mak rempong. Apa aja dibahas. Dari kecil segini sampai segedung gereja ini. Aja dibahas, atur. Yang ketiga, kunci membangun keluarga rukun adalah menjaga perkataan tadi. Ya, ayat yang ke-29 dikatakan demikian, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bila perlu, kalau mau perlu kasar atau agak tinggi, ya silahkan. Bila perlu, jangan ada perkataan kotor. Bagaimana kalau kita mau melarang anak kita? Ngomong apa itu nak? Kita tiap hari melebihi anak kita. Ada orang bilang gini berkunjung ke rumah. Kamu di mana nak? Di sini Pak. Ayo video call. Kamu ngapain di situ? Ya santai aja Pak. Rupanya anaknya merokok. Dia ngomong itu keluar asapnya pada saat video call. Asapnya keluar, jadi ketahuan bahwa dia merokok. Dilarang-larang anaknya merokok. Yang ngomong aja bapaknya merokok 1 hari 3 bungkus 4 bungkus. Bagaimana mau melarang anaknya? Bingung saya juga. Ya kan? Sehingga apa? Keluarlah perkataan yang kotor. Gak tahu diri kamu, begini kamu. Perbaiki dululah diri kita. Memakai perkataan yang baik dan membangun. Setiap orang yang mendengar perkataan kita memperoleh atau beroleh kasih karunia. Sejuk rasanya. Kalau saya dengar Pak Beget ngomong, enak rasanya. Benar nggak? Jadi kalau ada teman saya bilang gini, udahlah kalau Pak Beget yang ngomong udahlah, pasti enak. Belum tentu alasanmu aja supaya kayak ngomong, gituin kan? Terus enggak, enak kalau bicara. Mencerminkan kasih karunia, sehingga orang-orang yang mendengar beroleh kasih karunia. Amin ya Bapak Ibu ya. Amin. Slide selanjutnya. Perkataan kita diibaratkan sebagai sumber air, bisa mengeluarkan sesuatu yang baik atau yang meracuni. Perkataan kita
kita memiliki kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi orang lain. Perkataan yang baik dapat membawa kebaikan, inspirasi, dan motivasi. Sedangkan perkataan yang tidak baik dapat membawa kejahatan, kesedihan, dan konflik. Yang akhir-akhir ini terjadi lagi viral, maaf ya Pak Pasaribu, Pak Joni, maaf ya warga Pasaribu ya, itu karena perkataan. Dibunuhlah istrinya. Konflik terjadi. Ya. Itu akibat perkataan yang dikatakan memiliki kekuatan besar, bisa mempengaruhi, ya, mau menimbulkan kebaikan, perkatakanlah hal yang baik. Kalau mau menimbulkan konflik, akan menimbulkan kejahatan, kesedihan, dan pembunuhan. Hati-hati dengan perkataan. Dikatakan di sini perkataan kita diibaratkan sebagai sumber air. Sumber air itu kalau kita ketahui, kalau di pegunungan pasti jernih, ya. Nah, tapi bisa mengeluarkan sesuatu yang baik atau yang bisa meracuni. Slide selanjutnya. Cara kita menjaga perkataan, salah satunya adalah dengan menyadari bahwa perkataan atau ucapan kita akan dipertanggungjawabkan kelak dalam penghakiman. Satu kata. Makanya kalau di kelas saya bilang, sekretaris bikin bukumu. Hari ini siapa yang ngomong kotor? Tulis. Satu kata 10.000 yang kotor. Banyak lawang kas kami. Karena apa? Dibilang jangan perkatakan yang malah banyak yang ngomong kotor. Banyak lawang kas kami. Karena hasil dari omongan perkataan yang kotor. Banyak. Nah, akhirnya saya ubah peraturan, bikin kesepakatan kelas lagi. 3 kali ngomong kotor di situ, ya, satu kata 50.000. Ih, mahal banget Pak Guru. Ya, 3 kali kamu Pak Guru panggil orang tua. Karena setiap ucapan kita harus dipertanggungjawabkan. Kita buka Matius 12 ayat 36 sampai ayat 37. Kita baca bersama. Matius 12 ayat 36 sampai dengan ayat 37. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ucapan kita. Menurut perkataan kita, kita akan dibenarkan. Menurut perkataan kita juga, kita akan dihukum. Yang terakhir, kunci membangun keluarga rukun, merawat kemesraan. Ada gambarnya nggak itu? Nggak jelas ya, maksudnya kurang kelihatan. Itu suami istri. Kalau kita lihat, mesra sekali, ketawa gitu ya. Itu disiapkan kopi nggak? Iya, megang kopi. Jadi suaminya pulang kerja dikasih kopi. Kemudian ditanya, halo Say, tadi gimana kerjanya? Gitu ya. Terus kemudian, Say, cerita dong gimana pengalamannya hari ini. Ya, sambil tertawa lebar begitu ya. Kayaknya enak banget ya lihatnya ya. Terus udah gitu, Say, mau kopi apa jus? Gitu kan? Kopi aja. Mau manis? Kayak gak tahu aja sih. Ikan berseluruh gitu ya. Cuma biar ada
komunikasi. Udah tahu kok suaminya kopinya nggak mau gula, malah tanya mau gula nggak? Cuma supaya memancing-mancing perbicaraan aja gitu kan. Nah, mesra, merawat kemesraan. Yuk kita rawat kemesraan. Ayat 31 tadi dari Efesus 4. Ayat 31, saya bacakan untuk kita semua ayat yang terakhir di dalam Efesus 4 ayat 25 sampai 31 tadi. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi di sini kita harus merawat kemesraan. Kemesraan dimulai dari tindakan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengajarkan kepada kita mengampuni. Kristus telah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni. Ada di doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apakah hanya omongan saja? Ampuni orang yang bersalah kepada kita. Selanjutnya di dalam Matius 6 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Kita buka bersama. Matius 6 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama Matius 6 ayat yang 14 sampai ke ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahan. Perkataanmu akan membawa kamu ke dalam kebenaran, dan perkataanmu akan menjerumuskan kamu. Di sini kalau kita mengampuni kesalahan orang, Bapa juga akan mengampuni kita. Apabila kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, maka kita juga tidak akan diampuni oleh Bapa di surga. Lihat. Keramahan dan kasih yang dipraktikkan di dalam keluarga menghindarkan dari keributan yang berkepanjangan. Ramah, tegur sapa. Kesimpulan dari firman Tuhan pada saat hari ini yaitu yang pertama, ya, bagaimana kerukunan dan kasih yang dipraktikkan di dalam keluarga dapat membawa banyak manfaat positif bagi keluarga kita. Yang pertama adalah mencegah keributan dan konflik, menciptakan kerukunan dan harmoni di dalam keluarga, membangun hubungan yang kuat dan positif, meningkatkan kepercayaan dan pengertian antar sesama anggota keluarga, dan tentunya kepada orang-orang di sekeliling kita. Yang terakhir, mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ada orang bilang, percuma ya itu kan walaupun dia ngomong begitu, gak bisa ditiru hidupnya. Orang hidupnya aja kayak gitu, kok gimana nanti mau ngomongin ke orang lain, gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara terkasih nama Tuhan, seperti di dalam Roma 12 ayat 10 dikatakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara-saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kemudian di Mazmur 133, ini adalah lagu yang sangat-sangat menyentuh hati saya, karena ini menyatakan tentang
saudara yang rukun. Lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Inilah, ini kalau saya dengar saya teringat masih di sekolah yang lama, ini kor. Sungguh alangkah baik. Tadi suruh tapi tadi katanya habis. Dengan mempraktikkan keramahan dan kasih di dalam keluarga, kita dapat menciptakan lingkungan yang positif dan mendukung bagi semua anggota keluarga, serta mencerminkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sungguh alangkah baik. Kalau dilakukan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama, akan tercurah berkat-berkat. Kan? Kalau kita, aduh kok begini aja keluarga saya, oh kok begini aja keluarga saya, ini protes. Karena berkat tercurah bila keluarga itu hidup rukun. Seperti apa itu? Seperti minyak dan kejubahnya turun, seperti embun di Bukit Sion, seperti embun di Bukit Hermon mengalir ke Bukit Sion. Berkat-berkatnya tercurah bagi keluarga kita. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bina kerukunan di dalam setiap keluarga kita. Ini Tuhan memberkati kita semuanya. Kita satukan hati kita bersatu di dalam. Bapa di surga, terima kasih atas anugerah dan penyertaan daripada Tuhan untuk setiap kami, sehingga kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu, mengingatkan kami kembali bagaimana kami menjadi keluarga yang rukun, bersatu dengan saudara-saudara seiman, dan demikian juga kami boleh menjadi teladan bagi orang lain. Terima kasih Bapa, lewat kebenaran firman-Mu kami boleh Tuhan semakin mencintai anak-anak kami, mencintai suami kami, mencintai istri kami, mencintai sesama kami, dan siapapun yang bertemu dengan kami akan beroleh kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Keluarga yang rukun, yang penuh dengan harmoni kehidupan, itu yang Kau dambakan di dalam setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, tanamkan di hati kami. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan ini, kami boleh merubah pola pikir kami. Bagaimana kami menjalin hubungan yang baik antar sesama di keluarga kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Benyat untuk firman Tuhan-Nya, kiranya diberkati dalam segala aktivitasnya, pelayanannya, keluarganya, dan apapun Tuhan berkati dalam setiap langkah Bapak Benyat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita mau doa persembahan. Saya serahkan kepada Kakak Rolin untuk doa persembahan. Mari kita satu doa. Kembali kami bersyukur Tuhan dan segala pemurahan kebaikan-Mu sampai sepanjang hari ini kami boleh ada karena kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, bagaimana kami harus hidup rukun. Mari Roh Kudus mengatakan setiap firman yang kami boleh dengar dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Berkati Bapak Benyat yang sudah menyatakan kebenaran-Mu, berkati setiap aktivitasnya, pekerjaannya, keluarganya, biarlah di masa hidupnya dia terus bertekun di
Kau percayakan kepada kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan, biarlah berkat ini menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan setiap persembahan kami. Haleluya, amin. Amin. Persembahan dibawa ke depan. Kami mengangkat satu pujian betapa heran, betapa mulia. Puji Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Dengan persembahan kita ada kepatuhan dan ketentuan akan hadir. Bapak Ibu yang sudah Yesus, terima kasih atas kesaksian dari teman-teman pemuda remaja. Kiranya Tuhan berkati dan hari Jumat persiapkan dengan baik. Jangan ada yang demam pas acara ya, tanggal 27. Sehat-sehat ya. Kalian sudah persiapan dengan baik, jadi persiapan dirinya juga dengan baik ya. Jadi jangan pas hari H hangat badannya, sayang kan? Dan selanjutnya saya juga terima kasih atas Pak Benget yang memberkati kita. Ingat, ini bukan buat suami istri, tapi kita juga berkeluarga. Amin saudara? Amin. Kalau saya tadi teringat pas muridnya Pak Benget dalam satu pelajaran berapa kali keluar, itu kayak saya disuruh berdoa sama Tuhan Yesus, sama guru saya, suruh diam dalam hadirat Tuhan, tapi saya banyak alasan, ada aja lah, keluar lah, nggak berdoa lah, nggak saat teduh lah, nggak merenungkan lah, akhirnya itu yang saya dapat dari pengalaman firman Tuhan yang saya dengar pada pagi hari ini. Jadi apapun itu firman Tuhan kita bawa dalam Tuhan. Ya, terima kasih Pak Benget, kiranya nama Tuhan dimuliakan dan bisa menjadi topik pembicaraan yang sangat menyenangkan dalam komsel-komsel. Umpamanya seperti ini, oh saya orangnya terus terang, saya orangnya apa adanya, saya jujur. Terus terang apa adanya jujur biasanya menyakitkan, amin. Tapi bagaimana supaya tidak menyakitkan, supaya jadi berkat dan ada kasih karunia, amin. Nah itu butuh hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan ya. Nah itu bisa jadi topik-topik yang menarik untuk
kita bahas di komsel-komsel ya, Bapak Ibu. Bagaimana dengan suami atau istri, bagaimana itu bisa jadi bawa itu semua konflik, bawa itu masalah, jangan ditinggal di dalam hati, tapi bawa dalam pertemuan firman Tuhan, dalam komsel-komsel. Puji Tuhan, kita ada komsel di hari Selasa, ada komsel di hari Kamis nomor 1, ada komsel di hari Sabtu. Nah itu bisa dijadikan bahan perenungan dan bahan untuk mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Amin buat firman Tuhan, dan besok kita hari Minggu kita kembali lagi di minggu kelima. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri, kita mengucap syukur sama Tuhan atas firman Tuhan, atas penyembahan, pujian dan kehadiran kita. Bahwa hanya ada satu nama yang harus kita muliakan dalam hidup kita. Naikkan pujian bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Terima kasih Tuhan. Dalam segala susahku, di saat kami menghadap kepada seorang pria, laki-laki, maka harus penuh dengan hormat. Kepada seorang wanita, perempuan, seorang ibu, yang penuh dengan perasaan cinta kasih. Tapi hanya kepada Tuhan kami menjadi manusia apa adanya. Dan biarlah kami punya hubungan yang sangat erat dengan ya Tuhan Yesus melalui doa-doa kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas pelayanan hamba-hamba Tuhan, song leader singer, pemain musik, penaruh tamborin, operator LCD, multimedia, soundman, baik saja Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Kita meminta kepadanya. Kita memohon kepada Tuhan. Hanya kepadanya kita berseru. Dan hanya Tuhan Yesuslah yang menjawab dan mengabulkan segala doa-doa kita. Perhatikanlah suara Tuhan Allah
Lakukanlah dengan setia segala yang diperintahkannya kepada kita. Maka Tuhan Allah akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat diberikan kepada kita dimanapun dan kapanpun keberadaan kita, baik dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam pendidikan kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Kita diberkati di saat kita bangun maupun kita tidur. Dan kita diberkati menjadi umat pilihannya, karena kita dijauhkan dari orang-orang yang jahat kepada kita. Diberkatilah kita karena kekayaan Tuhan yang sangat melimpah, sehingga kita dapat mengasihi banyak orang dan kita sendiri tidak menjadi peminta-minta. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Kita akan tetap naik iman kita dan bukan turun. Diberkatilah kita yang tidak serong ke kanan maupun ke kiri, dan tidak menyembah Allah lain, dan hanya beribadah kepada Tuhan Allah kita, yaitu Yesus Kristus. Mari saudara yang bersatu hati dan beriman kepada Tuhan Yesus, kita bersama-sama katakan amin.